Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part 4. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Kebahagiaan membuat Mutia selalu tersenyum bahagia. Apalagi suaminya terus saja mengikuti semua keinginan dan obrolannya yang manja. Rasanya, beban hidup di hatinya benar-benar sirna selama beberapa hari terakhir ini. Meskipun ketika hendak tidur, ia masih khawatir akan mimpi buruk yang bisa saja datang dan menyergap kebahagiaannya. Suara tawa seperti lagu cinta bernada riang. Keduanya benar-benar pasangan suami istri yang harmonis dan romantis. Hanya saja keserakahan dari Nyonya Amelia membuat mereka harus menuju jalan yang berbeda hingga akhirnya terjebak dan hancur bersama. Melihat senyum bahagia sepasang anak manusia yang disatukan oleh cinta, hati seseorang teriris dan tidak bisa menerimanya. Dia Kasih. Gadis itu berada di balik cahaya dan terus memperhatikan Bayu, seperti pangeran impiannya. Sampai-sampai ia sanggup menepis kebenaran bahwa pria tersebut telah beristri dan hidup berbahagia. Tanpa diketahui oleh Bayu dan Mutia, ternyata Kasih juga berada di tempat ini. Gadis itu pun sebenarnya tidak sengaja melihat kehadiran Bayu dan Mutia di pasar malam tersebut. Hal ini membuat keinginannya membara. Kasih yang sebelumnya hanya ingin menikmati kemeriahan pasar malam, justru tertarik untuk mengikuti Bayu dan Mutia. Bahkan kemanapun mereka bermain, Kasih tidak pernah jauh dari sana. Setelah lelah bermain, mata Mutia tertarik kepada sebuah stand pernak-pernik bertahtakan mutiara. Perempuan itu pun segera mengajak Bayu untuk mengunjunginya. "Mas, belikan aku sesuatu di sana." Tunjuk Mutia ke arah stand yang terlihat berkilauan dari kejauhan. "Sepertinya bagus. Ayolah," pucuk perempuan itu dengan gayanya yang manja. "Iya, baiklah." Bayu tanpa menuruti setiap keinginan istrinya yang malam ini tanpa beban meskipun kelelahan. Mutia memegang sebuah gelang berbahan mutiara sungai yang melihat lucu dan menggemaskan. "Coba, lihat ini mas," kata Mutia sambil mengangkat perhiasan tersebut sambil tersenyum manis. "Kamu mau yang mana sayang?" tanya Bayu yang dijawab tatapan bingung oleh Mutia ketika sebuah kalung untuk digenggam oleh pria tampan tersebut dan diperlihatkan kepada istrinya. Senyum Mutia merekah. "Cantik banget mas," pujinya sembari menggenggam kedua tangan dan melepaskan gelang yang berada saat tadi sempat mencuri perhatian dirinya. "Dasar manja," tukas Bayu sambil menyentuh ujung hidung istrinya. "Pilih lagi yang kamu suka." "Iya mas, sebentar ya." Gumam pria tampan tersebut sambil memperhatikan ke arah langit malam yang terlihat cerah. Mutia terlihat asik memilih perhiasan mutiara yang akan ia beli. Kasih melihatnya sebagai kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Bayu. Apalagi tidak terlalu banyak orang di sekitar stand aksesoris tersebut. Kasih berjalan mendekat dan cukup tergesa-gesa. Ketika berada di sisi belakang Mutia, Kasih pura-pura tersandung hingga terjatuh.
Namun, sebelum mendarat ke tanah, Kasih memegang tangan Bayu yang mengagetkan mereka berdua. Dengan cepat, kembang desa ini mengucapkan mantra bersama berbisik iblis ketika mata Bayu mengarah kepadanya. Tangan Kasih masih memegang Bayu setelah berhasil membacakan mantra. Pria itu sontak membalas senyum Kasih dan memegang tangannya seraya membantu gadis paling cantik di desa kembang mati itu untuk berdiri. Kasih pun memandangi Bayu dengan senyuman manja. Senyum itu masuk ke dalam relung hati yang tidak bisa melupakan begitu saja. Kasih seperti bermain talik ulur. Adrenalin pun bertahta di kepalanya. Setelah merasa yakin akan keberhasilannya kali ini, Kasih melenggang pergi menjauh dari Bayu dan Mutia. Pada saat yang bersamaan, wajah Bayu sontak berubah sedih seolah dia kehilangan sosok yang dia cintai. "Gadis itu apa pepik saja, Mas?" tanya Mutia yang terkesan begitu perhatian dan baik hati. Bayu membungkam. Kalimat yang keluar dari mulut istrinya tidak lagi terdengar, sebab jiwanya tersiksa seiring dengan menghilangnya Kasih di balik sebuah stand dalam pasar malam. Penasaran, Bayu berjalan menuju ke stand tempat Kasih menghilang. Bahkan, ia tidak memperdulikan Mutia yang sempat mengajaknya untuk berbicara. Ketika Bayu melihat Kasih berada di balik wahana permainan putar, sedang memandang ke arahnya, ia pun setengah berlari menuju ke arahnya. "Mas, kamu mau kemana?" tanya Mutia karena ia sama sekali tidak buat siapapun yang menjadi tujuan dari langkah Bayu Pamungkas. Lagi-lagi Kasih tidak ada di sana. Bayu hanya bertemu dengan angin di balik wahana permainan tersebut. Tak lama, ia menoleh dan mencari ke semua arah demi menemukan Kasih, namun hasilnya sama saja. "Mas Bayu, nyari siapa?" ucap seorang wanita muda tepat di belakangnya. Sontak pria itu menoleh ke arah belakang. Sesaat kemudian wajahnya pun berubah bahagia. Bukan tanpa sebab. Kini Kasih sudah berada di belakangnya bersama senyuman menggoda. "Aku ingin kita bertemu lagi, Kasih." Bayu memegang tangan Kasih. "Tapi tidak di sini," katanya terkesan rindu. "Baik, Mas. Kamu benar. Jangan di sini," jawab Kasih yang menyebut tangan Bayu membelai dada pria tersebut. Belaian lembut dari jari jemari Kasih membuat jantung Bayu berdesir. Kemudian ia mengambil tangan Kasih yang berada di dalamnya. "Dimanapun kamu mau, Kasih," ucapnya pasrah. "Bagaimana kalau di tempat yang agak sepi, Mas?" tanyanya bersama tatapan menggoda. "Di Pondok Sawah, milik bapakku," Kasih merayu dengan suaranya nan menghangatkan. "Pondok Sawah? Baiklah, tapi aku tidak tahu di mana itu." Bayu memberanikan diri mendekatkan wajahnya ke arah Kasih. "Kamu pasti tahu, Mas," bisik Kasih yang turut mendekatkan wajahnya ke arah Bayu. Lalu telunjuk Kasih bergerak ke bibir pria itu dengan lincahnya. "Jangan sekarang." Di sisi Mutia, perempuan ini merasa bingung pada diri sendiri. Bukan tanpa alasan. Kedua kakinya tidak bisa diangkat dan dikendalikan, seolah bukan miliknya sendiri. Entah bagaimana, hanya matanya saja yang dapat mendelik dan memperhatikan ke setiap sudut pasar malam untuk memastikan kemana arah suaminya pergi seorang diri. Tak sadar, di dalam kebingungan Mutia menarik jepitan pin mutiara yang terbuat dari jarum seperti peniti. Beberapa tetes darah membasahi bumi. Pada detik yang sama, dari batu di mana laras dipersembahkan, keluar asap putih dan mengerikan. "Au!" keluh Mutia sambil menyeka darah di tangannya. Kemudian ia menguatkan diri untuk melepaskan panahan pada kedua kakinya, lalu mencari Bayu yang sejak tadi sudah tidak berada di sebelahnya. Tetapi sayang,
Setelah berkeliling cukup lama untuk mencari suaminya, Bayu belum juga muncul. "Kamu kemana sih, Mas?" tanya Mutia pada dirinya sendiri. "Aku sedang mencari angin sebentar," jawab Bayu berkilah tepat setelah gumaman keluar dari mulut istrinya yang telah kelelahan mencari dirinya. "Kita pulang sekarang?" tanyanya yang tidak lagi memanggil Mutia dengan kata sayang. Mutia mengangguk patuh setelah kebingungan dan kelelahan. Bahkan ia lupa pada kalung mutiara yang telah dipilih sebelumnya. Setibanya di villa, Bayu memutuskan untuk langsung merebahkan diri di tempat tidurnya. Ia merasa pusing, mual dan hendak muntah. Padahal sebelumnya semua bisa biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan jika kondisinya tergolong prima. "Mas," Mutia meluncurkan tangannya di dada suaminya. "Maaf, aku ingin istirahat lebih cepat," kata pria tampan itu sambil menutup mata dengan tangan kanan yang ia angkat. "Hmm," gumam perempuan berambut pendek tersebut sambil melipat dahi. Ia sangat bingung akan perubahan sikap suaminya untuk yang kedua kalinya. "Baiklah," ujarnya pasrah. Mutia memutuskan untuk menjauh, menjaga jarak tidak seperti malam sebelumnya. Meskipun rasanya sangat tersiksa, tetapi ia memahami bahwa mungkin Bayu tengah mengalami hal nan buruk sama sepertinya beberapa waktu yang lalu. Anehnya, kedua kaki dan hati perempuan cantik ini seperti terbelenggu, sehingga ia tidak pernah bisa meninggalkan villa ataupun desa Kembang Mati. Rupanya hal seperti ini gelap kali dirasakan oleh wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut. Semua ada alasannya. Pak Mardi adalah biang kerok dari segala ikatan hati sehingga orang-orang sulit untuk keluar dari zona perkampungan ini. Hanya beberapa orang saja yang berhasil dan selamat, namun beritanya tak pernah dipublish akibat teror yang tak berkesudahan. Dasis Bayu yang sudah berkeringat jagung, ia merasa sedang bersama kasih untuk menikmati malam dengan sentuhan yang nikmat. Pria ini terlihat gelisah, tetapi Mutia tidak menyadarinya sebab perempuan ini sudah berbalik arah dan memunggungi suaminya karena merasa kecewa. Siapa yang tidak merasakan hal yang sama dengan Mutia? Alih-alih mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di saat jalan-jalan, ia malah tersiksa. Keesokan harinya Bayu sudah bersiap dan dari pagi dia juga telah meminta izin kepada Mutia untuk pergi menemui Hamid dengan tujuan mempertanyakan soal bisnis apa yang kira-kira cocok dikembangkan di desa ini. Beruntung baginya, Mutia tidak mau ikut karena masih merasa kesal atas kejadian semalam. Ia pun lebih memilih untuk tinggal di villa. Khawatir istrinya berubah pikiran, Bayu bergegas keluar demi menuju ke pondok yang dimaksud oleh Kasih. Kebohongan pertama telah dimulai. Tanpa sadar, Bayu sudah melewati janjinya terhadap Mutia. Padahal sudah jelas jika dirinya pernah bersumpah tidak akan mungkin mendusta istrinya. "Di mana tempatnya?" tanya Bayu pada dirinya sendiri. Pria ini cukup heran dengan perkataan Kasih semalam yang menyebutkan bahwa dia akan mengetahui pondok yang dimaksud oleh Kasih. "Bagaimana aku bisa tahu? Gadis itu ada-ada saja." Tak lama dari omelannya pada diri sendiri, tiba-tiba Bayu menjadi paham tentang apa yang dikatakan oleh Kasih. Bersama langkah yakin, penuh rasa percaya diri, dia mengarahkan kaki ke tanah sawah milik Pak Mardi yang sebenarnya sama sekali belum pernah ia injak sebelum ini. Benar saja, ternyata gadis itu sudah berada di pondok sawah dan menanti dirinya. Dengan cepat, pria berpostur tubuh proporsional itu menuju ke pondok tersebut. Sementara Kasih telah melempar senyum terbaiknya dari jarak yang jauh. "Kasih!" panggil Bayu ketika mendekat ke arah pondok.
Mas Bayu, gumam gadis itu terdengar rindu. Ayo sini, ajak Kasih yang sudah menunggu di pondok milik Pak Mardi. Akhirnya Bayu tiba. Ia duduk di sebelah Kasih dengan perasaan yang berdebar-debar. Suasana hati pria ini layaknya orang yang sedang kasmaran. Matanya terus menatap Kasih tanpa henti dan bibirnya penuh dengan senyuman. Detik ini tak ada sedikit pun rasa canggung dan bersalah terlihat di wajahnya. Mas, mau minum kopi mau? Tanya perempuan molek ini sambil bergaya dan terus memancing hasrat Bayu Pamungkas. Kasih sudah membuatkan untuk Mas dan ini spesial. Kasih memberikan secangkir kopi kepada Bayu. Tentu saja, minuman ini sudah dibubuhi bubuk perindu. Wah, kamu baik sekali Kasih. Tanpa pikir panjang, Bayu langsung meminum kopi yang diberikan oleh Kasih. Kopi buatanmu enak juga ternyata. Pujinya dalam senyum bahagia. Masa sih? Kasih membalik pertanyaan dari mulut Bayu. Sesaat setelah itu, bibir pria itu tidak berhenti-hentinya memuji Kasih. Keindahan dari senyumannya yang indah sudah memikat hati sampai-sampai tidak ada lagi nama Mutia di hatinya saat ini. Mas Bayu, kenapa main ke desa ini? Tanya Kasih kepada Bayu yang tidak sudi melepaskan pandangannya dari Kasih. Bayu mulai merancang gombalan. Mungkin karena kamu Kasih. Jawabnya yang sudah terpengaruh dengan berbagai sihir yang Sari Murti berikan. Mas Bayu, bisa aja. Kasih tersipu malu sembari memukul pelan tangan pria itu. Keduanya pun terkesan akrab, padahal baru bertemu sebanyak 3 kali dengan cara yang sederhana dan waktu singkat. Benar Kasih, entah mengapa hatiku memilih desa ini. Ternyata ada kamu di sini. Bayu memegang erat tangan Kasih, bak anak kecil yang tidak mau melepaskan sesuatu yang digemarinya. Kasih membalas pegangan tangan Bayu, sembari tersenyum kecil. Berarti hati kita sudah bertaut, Mas. Katanya lalu bersandar. Bayu sumringah. Senyuman Kasih semakin membuat hati Bayu berbinar-binar. Ia pun semakin berani mendekati Kasih hingga di antara mereka tidak ada jarak sejengkal pun. Tak lama, pelukan mesra terjadi di antara keduanya di dalam pondok yang terbuat dari susunan kayu tersebut. Apa kita masih bisa seperti ini terus, Kasih? Tanya Bayu sembari mendekap Kasih, sementara gadis itu masih meletakkan kepalanya ke pundak Bayu. Bisa kok Mas, tapi Mas harus sendiri ke sini. Jangan mengajak siapapun. Balas Kasih sambil tersenyum simpul penuh rahasia. Tentu Kasih, aku akan ke sini sendirian. Aku juga tidak mau kedekatan kita ini diganggu oleh siapapun. Terus, kalau ada yang menyatakan cinta kepadaku bagaimana, Mas? Kasih mulai memainkan perannya untuk mengaduk-aduk perasaan pria kota tersebut. Jangan biarkan itu terjadi, atau aku akan membunuhnya. Sungguh, aku tidak rela kalau kamu sampai dimiliki oleh orang lain. Mata Bayu menyala dan hatinya membara sesaat setelah mendengar perkataan yang terlontar dari mulut manis Kasih. Aku jadi makin sayang kepadamu, Mas. Lalu, apakah hubungan kita ini spesial? Tanyanya yang ingin meyakinkan hati bahwa mantra dan sihirnya benar-benar telah bekerja. Iya, tentu saja. Kemudian Bayu menatap Kasih penuh hasrat. Lalu dilanjutkan dengan kecupan hangat bersama lumatan yang dahsyat. Kamu begitu hangat, Mas? Erang gadis desa ini sembari menjilati bibirnya sendiri. Apa kita bisa bertemu lagi, Kasih? Tanya Bayu yang hanya dijawab dengan satu anggukan kepada kepala saja oleh Kasih.
Bisa mas, kamu hanya perlu mengatakannya saja, ujar Kasih dan lagi-lagi bibir keduanya bertaut mesra. Sementara itu di ujung sawah, tampak seorang pria parubaya sedang mengawasi Kasih di dalam pondok tersebut. Dia bersembunyi di antara pohon pisang, tak jauh dari susunan padi di sekitar sawah. Kasih, apa yang dilakukan di sana dengan pria asing itu? Apa dia tidak takut kecewa? Tanya pria parubaya tersebut sambil terus memperhatikan gerak-gerik putri kandungnya itu. Bodoh, timpalnya geram. Udara persawahan yang sepoi-sepoi kian menambah kesyahduan hubungan haram antara Bayu Pamungkas dan Sari Murti. Bukan hanya perempuan ini saja yang terlena, Bayu juga sama tergila-gilanya. Sampai-sampai ia selalu menginginkan belayan dan kecupan tanda jeda. Hasrat iblis membumbung tinggi di dalam raganya. Seumur hidup, baru kali ini Bayu merasakan adrenalin miliknya memuncak dan tak kunjung reda. Ia benar-benar menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, hingga puas dan lemas. Namun, karena pertemuan ini merupakan perjumpaan pertama antara dirinya dan Kasih, Bayu Pamungkas berusaha keras menahan dirinya. Kasih pun terlihat berusaha menahan perasaannya demi menarik ulur hati pria kegemarannya. Aku harus pulang mas, kata kembang desa tersebut guna menambah rasa penasaran di dalam hati Bayu Pamungkas. Apalagi pria itu sudah hampir menjelajahi zona tidak aman Kasih yang berada di bagian atas. Mungkin besok kita akan berjumpa kembali dengan situasi yang lebih menyenangkan dan bebas, katanya seraya melempar senyum hangat dan manja. Desis Bayu geram. Dia benar-benar sudah terpengaruh dan tidak dapat membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Tapi aku masih menginginkan dirimu, kata pria tampan itu dengan mata yang telah terlena. Aku tidak ingin Bapak marah karena menunggu terlalu lama. Lain kali saja ya mas. Kasih mendorong dada Bayu secara perlahan. Sebenarnya Kasih juga sudah begitu ingin disentuh lebih oleh Bayu Pamungkas. Hanya saja mantra dan sihirnya belum sempurna. Hal ini membuat gadis tersebut takut karena bisa saja pria itu terlepas dari genggaman tangannya, lalu pergi meninggalkan desa Kembang Mati begitu saja. Sementara dirinya akan menjadi sampah masyarakat yang dijauhi bahkan dihukum mati. Saat ini yang Kasih inginkan adalah jiwa dan raga Bayu Pamungkas secara utuh. Ia juga bersedia meninggalkan kampung halamannya agar bisa hidup bersama pria idamannya. Bagi Kasih, Bayu adalah satu-satunya pria yang ia inginkan di atas muka bumi ini. Baiklah, aku mengerti, ucap Bayu yang telah tertunduk terlihat kecewa. Tapi setidaknya berikan bibirmu yang renung itu sebagai ucapan selamat tinggal, bujuknya karena ingin memberikan gelombang hasrat yang tiada habisnya sehingga Kasih tak mampu berpaling dari dirinya. Kecupan hangat bertaut di antara bibir keduanya. Di dalam gubuk sederhana, mereka terus saja memadu kasih layaknya sepasang suami istri muda. Hingga suara anjing jalanan melolong sekencang-kencangnya sampai-sampai membuat keduanya terperanjat dan menghentikan kegiatan romantis mereka. Aku harus pergi, mas, kata Kasih yang tidak ingin terlambat untuk menyusun ritual keduanya dalam rencana menundukkan hati Bayu Pamungkas hingga ke dasarnya. Kasih berlari demi mengejar waktu terbaik untuk memanggang nama Bayu Pamungkas di atas kemenyan yang seharusnya sudah ia bakar sejak matahari mulai tenggelam. Tetapi karena terlalu asik dengan sentuhan romantis bersama pria tersebut, ia kelupaan akan waktunya. Tak ingin gagal, gadis ini menerjang bebatuan tanpa memperdulikan ujung jari kelingking kakinya yang sudah terluka akibat benturan berkali-kali.
Berbeda dengan Bayu Pamungkas yang terkesan malas untuk melangkah ke villa di mana istrinya berada. Sambil menendang apa saja yang ada, pria ini merasa kesepian sesaat setelah Kasih meninggalkan dirinya. Jiwa itu benar-benar hampa, hingga ia tak mampu tersenyum meskipun banyak hati yang membuatnya kagum. Seperti warna-warni langit yang indah ketika matahari mulai menyembunyikan jati dirinya. Keluh pria itu sambil mengantungi kedua tangannya di dalam saku celana. Sementara itu, Pak Mardi sudah menunggu Kasih di dalam rumah. Dia menanti putri kandungnya yang cantik pulang dari berpetualang. Tidak berapa lama, Kasih masuk ke dalam kediaman itu. Dan kali ini, ia cukup terkejut dengan kehadiran Pak Mardi yang sudah berada di ruang tamu. "Bapak," Kasih terperanjat. "Duh, sampai kaget. Rupanya Bapak sudah pulang." Kasih memegang dadanya yang telah berdebar kencang. Pak Mardi menatap tajam tanpa senyum. "Duduk dulu," pintanya kepada Sari Murti. Lalu gadis itu mengambil tempat di seberang bapaknya. "Kenapa, Pak? Kok kayaknya ada yang serius?" tanya Kasih saat melihat ekspresi wajah bapaknya yang kaku. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya pria parubaya tersebut dengan suara lembut. Kasih terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan dari mulut bapaknya yang jarang sekali bertingkah kaku seperti saat sekarang ini. Namun sejurus kemudian dengan mantap Kasih menjawabnya. "Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Cuma habis jalan-jalan saja di luar." Jari jemari tangan gadis itu sedang mengetik karena kegelagapan dan grogi. "Sendiri?" tanya Pak Mardi sekali lagi, dan kali ini nada suaranya terdengar dingin. "Itu, Pak, sama pacarku," tukas Kasih dan darahnya langsung berkecamuk. "Oh iya, lalu siapa namanya? Orang sini? Bapak kok nggak tahu?" Pak Mardi memberondong pertanyaan kepada putrinya tanpa jeda. "Wah, Bapak ini kalau tanya satu-satu dong. Kasih kan susah jawabnya," ungkap perempuan muda tersebut sambil mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa sesak. "Jawab saja, siapa dia?" tanya Pak Mardi sekali lagi, dan tatapan dingin terekam jelas dari matanya. "Bayu, Pak. Dia datang dari kota untuk tinggal di sini. Terakhir Kasih bertemu dengannya kemarin di pasar malam." Kasih menggantung ucapannya. "Bersama istrinya." Kasih terbentuk malu kali ini karena ia merasa bahwa ayahnya adalah orang yang bersih dan sangat dimuliakan di kampung tersebut. Padahal jauh di dalam kegelapan hati, Pak Mardi memiliki sifat dan tabiat yang sama saja dengan dirinya. Bahkan ia rela membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa dan hidupnya hanya untuk memiliki apa yang laki-laki itu miliki, termasuk istrinya Fitria. "Orang kota dan sudah beristri," gumam Pak Mardi sesaat setelah mendengar jawaban dari putrinya. Kemudian ia termenung sejenak. Awalnya Kasih mengira bahwa bapaknya akan marah besar dan menghukumnya saat ini. Tetapi hal sebaliknya terjadi dan membuat gadis desa itu kebingungan seorang diri. Tanpa angin, tanpa hujan, laki-laki parubaya yang berada di hadapannya tertawa terbahak-bahak sampai puas, seperti telah memenangkan pertaruhan atas kekuasaan tanah. Kasih mengintip dari sudut matanya yang sesaat tadi dirundung ketakutan. Kemudian ia mencoba untuk menerka isi hati dan pikiran bapaknya yang hingga detik ini masih belum bisa menghentikan tawanya. Aneh, tapi Kasih berharap bahwa bapaknya akan memberikan restu serta dukungan atas apa yang tengah ia kerjakan. Sebab selama ini meskipun banyak perjaka ataupun keturunan kaya raya mendekatinya,
hati itu tidak bisa bergerak. Hal ini berbanding terbalik dengan pertemuannya terhadap Bayu Pamungkas. Rasanya ia begitu mudah jatuh cinta kepada pria beristri tersebut. "Hah," keluh Pak Mardi, lalu ia melanjutkan tawanya. Pak Mardi tersenyum dengan mata berbinar. Kasih yang berada di depannya juga ikut tertawa. Cerita Kasih mengenai pertemuannya dengan Bayu membuat Pak Mardi tersadar bahwa sifat gadis itu sangat mirip dengan dirinya. Tiba-tiba saja ia terkenang akan Pak Gunawan dan Fitria yang sampai saat ini masih memegang janji sucinya terhadap suaminya yang sudah lama tiada. Mantra apapun yang Pak Mardi gunakan, sekeras apapun usahanya, masih saja tak membuahkan hasil. Fitria tetap saja hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan di bawah siksaan Mardi dan anak buahnya. Walaupun begitu, ia tetap teguh pada pendirian hingga mampu menepis semua sihir dan tipu daya. "Kamu luar biasa, Kasih. Tidak heran jika kamu ini adalah anakku, anak Pak Mardi," teriak Pak Mardi sembari menepuk dan membusungkan dada. Kasih hanya tersenyum mendengar pujian dari Pak Mardi. "Terus opo sing arep kowe lakonin, Nduk?" tanya Pak Mardi. Apa langkah Kasih selanjutnya? "Besok Kasih mau ketemu lagi sama Mas Bayu lagi, Pak." Kasih membeberkan mengenai obrolan mereka tadi pagi di pondok. "Mau ngapain besok di pondok itu?" tanya Pak Mardi lagi masih penasaran rencana Kasih. "Cuma ngobrol saja, Pak. Pelukan atau manja-manjaan saja," jawab Kasih penuh percaya diri. "Ngobrol? Pelukan tok? Yakin?" Pak Mardi mendengus curiga mendengar jawaban Kasih. Sedangkan Kasih hanya terdiam melihat Pak Mardi tampak sedang memikirkan sesuatu. Pacaran gitu buat apa, Kasih? Bayu sudah ada di tangan kamu. Masa hanya segitu saja?" Pak Mardi mulai mengutarakan keinginan dan rencananya. "Tapi Mas Bayu sudah punya istri, Pak. Kasih harus menyingkirkan istrinya dulu," jawab Kasih yang tidak lagi merasa bahwa percakapannya tersebut sangat menjijikan. "Kamu itu ternyata masih bocah cilik, belum pandai dalam urusan orang dewasa. Sini Bapak ajarin." Pak Mardi beranjak dari tempat duduknya dan berlari ke sebelah Kasih. "Kamu gak usah memikirkan istrinya. Bayu itu sudah ada di dalam genggamanmu. Bapak sudah bisa melihatmu," ujar Pak Mardi yang dijawab anggukan Kasih. "Sekarang giliran kamu memainkan peran dan meneruskan ilmumu ke Bayu. Jangan hanya pelukan saja. Bawa Bayu untuk menikmati khayalanmu, Kasih. Dengan cara seperti itu akan membuat Bayu ke dalam pelukanmu. Dia tidak akan bisa lepas." Pak Mardi berapi-api menjelaskannya, sedangkan Kasih berbinar mendengarkan saran dari bapaknya itu. "Apa Kasih harus berhubungan lebih jauh lagi, Pak?" tanya Kasih bersama keluguan. "Iya, ajak dia berbaring dan taklukkan jiwanya. Puaskan dia dengan berbagai cara, maka kamu akan mendapatkannya. Ingat, Kasih, kamu memiliki daya pikat yang akan membuat pria manapun bersedia bertekuk lutut di hadapanmu," lanjut Pak Mardi sembari menyeringai jahat. Kasih mengangguk dalam senyum, menyetujui saran dari ayahnya. Meskipun terkesan gila dan di luar akal sehat, dia tampak sudah mulai menyusun strategi dan juga rencana tanpa rasa malu agar bisa mengajak Bayu berhubungan dengan dirinya. "Kamu harus membuat ikatan erat bersama Bayu. Bapak tahu kalau dia sangat menginginkan keturunan. Kalau kamu berhasil, dijamin dia akan senang. Bapak akan membantumu dari sini." Pak Mardi kembali menyulut keinginan
putrinya untuk melakukan dosa besar. Bodohnya lagi, Kasih tampak setuju dan terus saja tersenyum di sepanjang obrolan mereka. "Bapak serius kan?" Pak Mardi mengangguk. "Tapi ada satu syarat yang berat dari Bapak Kasih," ujar Pak Mardi, yang membuat Kasih menyimak karena perasaannya tiba-tiba menjadi tidak enak. "Apa syaratnya, Pak?" tanya Kasih sambil menatap penuh kekhawatiran. "Bayi pertama dari hubunganmu dengan Bayu akan Bapak bawa sebagai teman untuk junjungan kita," pinta Pak Mardi, dan kali ini wajahnya berubah bengis. "Setelah itu, Bapak berjanji kamu dan Bayu akan hidup bahagia selamanya," bujuk pria paruh baya tersebut sembari mengusap rambut putrinya yang panjang dan terurai. Kasih terdiam sejenak. Ia pun menyusun siasat lainnya untuk mengelabuhi Pak Mardi. Tetapi sebelum itu fokus utamanya adalah Bayu. "Baik, Pak, Kasih setuju, asalkan Kasih bisa mendapatkan Mas Bayu." Pak Mardi tertawa dengan jawaban anaknya tersebut, sebab ia merasa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Apalagi dengan mudah bisa memanfaatkan putrinya demi kemakmuran dan kejayaannya. Sekarang ia tak perlu pusing lagi untuk mencari tumbal muda bagi Bergo Kusumo, sebab ia percaya bahwa Kasih adalah gadis yang subur. Dengan begitu, dia tahu di tahun berikutnya ia telah memiliki cikal bakal bahan yang hendak disuguhkan bagi junjungannya. "Malam ini, Bapak akan melakukan ritual kejawen yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Besok, hasilnya akan terlihat nyata. Ini berbeda dengan ilmu yang kamu gunakan, tapi jujur saja Kasih, sebenarnya laki-laki kota tersebut sudah terjerat dengan semua mantra dan juga pesonamu yang asli," beber Pak Mardi sambil menatap putrinya dalam-dalam. "Sekarang Bapak mengerti kenapa di antara anak lainnya, kamulah yang tetap hidup. Rupanya di balik kelembutan sikapmu terdapat jiwa iblis yang bersemayam dengan kokoh." "Bapak jangan membuatku takut," pinta Kasih sambil memperhatikan langit-langit ruangan khusus bercorak wajah acak dan berwarna hitam. "Sekarang, siapkan bahan-bahannya. Bapak akan mulai bekerja saat tengah malam tiba." "Baik, Pak, Kasih mengerti. Sekarang juga akan mengumpulkan bunga." Kasih berdiri dan melupakan ritual mandiri yang telah sejak awal ia bangun. Bukan tanpa sebab, sebagai seorang saksi mata dari kesuksesan bapaknya, ia percaya bahwa usaha Pak Mardi akan lebih memperlihatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Sambil bertelanjang kaki, Kasih menjangkau setiap pot bunga melati yang memang ia tanam dan selalu berbunga, sambil menyuarakan sebuah tembang kuno yang khas dengan begitu menusuk di telinga. Gadis tersebut membayangkan wajah pria nan sudah menjadi kekasihnya. "Mas, kamu akan menjadi milikku. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh perempuan itu," kata Kasih dengan wajah cemburu sambil memetik bunga mawar hitam pada susunan rak-rak atas. Angin malam kian menjadi dingin. Seusai kata-kata, gadis itu keluar dari mulut Sari Murti. Apalagi ketika ia membayangkan wajah Bayu Pamungkas yang sempat menikmati raumnya bibir itu, rasanya ia sudah tidak sabar lagi dengan hari esok, di mana pria tampan itu akan berada di dalam genggaman tangannya. Gelisah, selama kemenyan dibakar bersama mantra yang diucapkan atas namanya, Bayu Pamungkas tampak tidak bisa duduk dengan tenang. Hatinya bergelombang dan dipenuhi riak mendalam. Sepertinya ada sesuatu di dalam jiwa yang melebihi rasa rindu tengah menyiksanya. Tak tahu apa yang tengah terjadi kepada hatinya. Bayu Pamungkas mencoba untuk mengalihkan diri dengan bekerja. Laptop pun dibuka, kemudian ia mulai merancang rencana acara penandatanganan bisnis baru saat meeting Zoom esok hari. Namun sayang,
Semakin malam, asap berbau khas tersebut kian membumbung tinggi dan terbawa oleh angin. Hal ini sesuai dengan rencana dan perkiraan Pak Mardi. Adapun satu-satunya tujuan ritualnya malam ini adalah pria tampan yang berasal dari kota tersebut. Dia ingin secepatnya Bayu bertekuk lutut di hadapan putrinya. Hah, keluh Bayu Pamungkas sambil mencubit ujung bajunya dan mengibas-ngibas seakan ia begitu kepanasan, padahal udara sangat dingin. Bayu berdeham dan terdengar berat. Tak lama pria tampan ini tampak memijat dahi. Rasanya hanya ada satu jalan keluar untuk permasalahannya kali ini. Bayu pun bersiap ingin keluar dari villa. Padahal Mutia sudah menyiapkan beberapa menu untuk makan malam. Baru saja kaki Bayu menapaki teras villa, Mutia menghampirinya dan langsung bergelantungan manja. "Mas, makan malamnya sudah siap. Itu semua kesukaanmu loh. Ya, walaupun bumbu stiknya tidak seperti ketika kita berada di kota," kata Mutia sambil melebarkan senyumnya. Bayu menyingkirkan tangan istrinya. "Kamu makan dulu aja ya." Hati Mutia berdesir sampai-sampai napasnya tampak tersesat. "Memangnya kamu mau kemana, Mas? Makan malamnya sudah siap." Mutia berusaha menahan keinginan Bayu yang hendak keluar. "Oke, kalau gitu, tapi aku keluar sebentar, mau ke warung. Stok rokokku sudah habis. Kamu tahu sendiri kan, itu sangat penting buat nemenin kerja nanti," kata Bayu agar Mutia melepaskan dirinya. "Oh, oke Mas, cepat pulang ya, nanti makanannya dingin," pinta Mutia yang sama sekali tidak berpikiran buruk kepada suaminya. Dengan segera Bayu melenggang keluar dari villa. Dia pun menuju ke warung kopi, tempat di mana dirinya dan Hamid bertemu tempo hari. Sesampainya di warung kopi tersebut, Bayu malah terdiam. "Ada apa nak Bayu?" "Oh iya, itu Bu, aku mau beli kopi." Bayu terkesan gelagapan dan kebingungan pada dirinya sendiri. Kopi susu Bu, yang bungkusan saja," sambungnya. Bu Lastri langsung mengambil beberapa bungkus kopi dan menyerahkannya kepada Bayu. "Ini nak, tumben malam ini warungnya sepi. Pada kemana Bu?" tanya Bayu sembari mengeluarkan uang dari dalam dompet. "Ini Bu." Bayu menyerahkan selembar uang biru kepada ibu penjaga warung. Tetapi anehnya, Bu Lastri tidak menjawabnya dengan sepatah kata pun. Sementara itu, Mutia masih menunggu kedatangan suaminya. Dia ingin makan malam bersama dan melihat Bayu menyantap masakannya, lalu dilanjutkan dengan pujian. Bahkan, demi menarik perhatian dari suaminya, Mutia memutuskan untuk berdandan. Namun, pada saat yang bersamaan, lampu kamar berkedip beberapa kali hingga akhirnya padam. "Ah!" Mutia terkejut dan langsung berdiri sembari memperhatikan sekeliling. "Kok bisa mati lampu sih?" tanyanya cemas karena mulai dihadapkan dengan ketakutan. Tak lama udara kuat menendang jendela kaca hingga terdengar ribut di telinga. Perempuan ini terperanjat sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Semakin cemas, kedua kakinya mencoba untuk keluar dari dalam kamar. Tetapi secara misterius, jendela itu malah terbuka lebar bersama angin yang bertiup sangat kencang. Penasaran, bersama hati nan berdebar, Mutia berjalan lambat ke arah jendela kamar tanpa teralis. Angin pun semakin terasa kencang hingga menerbangkan tirai seadanya yang hanya mampu menutupi bagian atas jendelanya. Karena terusik, Mutia memilih untuk menggeser tirai berwarna coklat tua tersebut ke arah kanan. Namun ketika hendak menariknya, perempuan ini melihat seseorang berdiri di bawah batang mangga berukuran besar dan rimbun. Mutia terdiam
Matanya terus saja menatap tajam demi memfokuskan pandangannya. "Siapa?" tanyanya dengan suara yang mungkin terdengar cukup keras baginya. Tak lama, sosok asing itu mengangkat wajahnya. Seketika, mata perempuan itu terbelalak dan jantungnya berdebar sangat kencang. "Tidak mungkin," gumamnya karena melihat wajah pucat pasi yang sangat dikenali, tetapi dengan pakaian agak aneh dan tidak pernah ia lihat selama ini. Petir menampakkan kilauannya, memberi warna terang di sudut kegelapan malam. Hal ini membuat Mutia yakin akan pandangannya. Kini rasa takut dan cemas pun menjadi satu, namun ia memilih untuk menyapa sosok tersebut demi satu alasan, yaitu kerinduan. "Tidak mungkin, aku salah lihat. Itu memang Mami," katanya sambil melangkah setengah berlari ke arah luar. Tak sabar hati, Mutia berlari ke arah pintu depan. Sementara itu, alam semakin terasa riuh bersama angin dingin yang semakin kencang, hingga berhasil menerbangkan cukup banyak dedaunan kering di halaman villa. Mutia tiba di teras perselen berwarna putih, tetapi tetap menjaga jarak karena ia sadar bahwa ibunya telah tiada. "Mami," gumam Mutia lirih. Sosok asing itu kembali tertunduk. "Tolong," ucapnya dengan suara yang samar-samar terdengar. "Tolong." Sang mami memohon sekali lagi dan beliau terdengar sangat menderita. "Mami," suara Mutia bergetar dan bulir-bulir air mata menetes di pipinya. "Apa yang bisa Mutia lakukan untuk Mami?" tanyanya iba. "Lepaskan pita dan cabut bambu kuningnya. Aku ingin masuk. Di sini sangat dingin." "Aku..." Gumam Mutia sedikit bingung karena biasanya sang mami tidak menggunakan kata panggil tersebut untuk menunjuk dirinya sendiri. "Hah?" tugasnya dan langsung memperhatikan sekeliling sekedar untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh wanita yang paling ia cintai di dalam hidupnya. Mutia menoleh ke kiri dan kanan villa yang memang disanggah dengan pilar dari batu berbentuk bulatan kokoh. Di bagian dalamnya terdapat bambu kuning yang menjorok ke atas dan diikat dengan kain menyerupai pita berwarna hitam. "Kenapa harus dibuka, Mi? Bukannya kedua benda itu memang sudah berada di sana sejak dulu?" tanya Mutia yang khawatir dianggap lancang oleh penjaga villa karena melakukan sesuatu tanpa seizin darinya. "Tolonglah," bujuk iblis itu sekali lagi. Iya, sosok tersebut merupakan makhluk halus serupa suruhan Pak Mardi yang sengaja dikirimkan untuk menyakiti Mutia demi membantu Kasih mendapatkan Bayu Pamungkas secara utuh. Walaupun ia menyukai tarik ulur permainan antara putrinya dan laki-laki dari kota tersebut, tetapi tetap saja sebagai seorang ayah, ia ingin memenangkan anak kandungnya sendiri. Salah satu cara yang cepat adalah dengan menghabisi nyawa perempuan tersebut atau mengganggu jiwanya hingga menjadi sosok yang labil. Pada akhirnya, Bayu Pamungkas akan meninggalkan perempuan tersebut dan memilih Sari Murti sebagai pendamping hidupnya. Bagaimana ini?" tanyanya pada diri sendiri, dan ia benar-benar menjadi bingung di dalam kegelisahan mendalam. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.